Sambil menunggu yang lainnya masuk, kita mau baca sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dikarenakan masih ditakdirkan bertemu kembali dalam ruang kelas kuliah umum bersifat rutin di setiap hari Rabu malam. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan seri yang kedua dari materi yang berjudul min ma'in, yang artinya dari air. Lafadz min ma'in ini contoh tulisannya saya ambil dari surat An-Nur ayat 45. Sekarang kita masuk seri yang kedua. Tentu diharapkan kita sudah mengikuti materi dari seri yang ke-1 agar nyambung, ya, agar nyambung ketika kita menangkap pemahaman yang saya terangkan dari kedua ini agar nyambung dengan seri yang ke-1. Pada seri yang ke-1 ilustrasinya berupa gelas, ya, masih ingat ya, berupa gelas diisi air. Ini sebagai isyarat cuplikan dari karakter kita seperti air. Ya, ini apa? Yang pertama, air itu sifatnya mengalir ke bawah. Yang kedua, air itu bentuknya mengikuti tempatnya atau wadahnya. Yang ketiga, air itu warnanya bening atau jernih, tembus pandang. Yang keempat, air itu kekuatannya bisa mengalahkan api, karena api bisa padam kalau disiram dengan air. Yang kelima, tadi kekuatan, sekarang kelemahan. Air itu kelemahannya dengan angin. Kelemahannya dengan angin. Jadi apa? Kalau airnya diam, maka akan bisa diombakkan, digoncangkan oleh angin. Ini kerangkuman singkat dari pertemuan seri yang pertama tentang profilnya air, yakni sifatnya, bentuknya, warnanya, kekuatannya, dan kelemahannya. Sekarang kita lanjutkan untuk seri yang kedua. Saya baca arti per kalimat dari surat An-Nur 45. Wallahu dan Allah khalaqa telah menciptakan kulla dabbatin tiap-tiap makhluk melata min ma'in dari air. Pada pertemuan seri yang pertama, lafadz dabbatin punya dua pengertian. Yang pertama, kalau dilihat dari secara tekstualnya, dabbatin bisa bermaksud kepada hewan. Tapi kalau dilihat dari muatan hikmah spiritualnya, dapatin bisa bermaksud kepada manusia. Dua-duanya kena. Karena makhluk melata bisa berwujud hewan, bisa berwujud manusia. Karena pada seri pertama kita bahas unsur spiritual manusianya, maka sekarang kita lanjutkan profil manusia seperti air. Faminhum, maka dari sebagian mereka. Faminhum, maka di mereka siapa? Yakni sosok manusia yang secara filosofi spiritualnya ada unsur airnya tersebut. Dan Allah telah menciptakan tiap-tiap melata dari air. Maka diharapkan manusia yang beriman haruslah menjelaskan karakteristik air ke dalam perilaku dirinya. Yakni apa? Air itu mengalir ke bawah. Maka orang beriman haruslah selalu rendah hati. Air itu bentuknya mengikuti tempatnya atau wadahnya. Orang beriman haruslah bisa memaksimalkan dirinya dimanapun dia berada. Air itu warnanya bening atau jernih. Maka orang beriman ketika beramal kebaikan harus murni jernih niatnya. Yani apa? Bersih. Bersih dari karena Allah, alias harus ikhlas. Tidak boleh bermuatan lain. Supaya jernih, supaya bening, tembus mengarah kepada Allah. Berikutnya orang beriman haruslah, karena air itu kekuatannya bisa mengalahkan api, orang beriman harus antipati dengan setan. Jangan berbuat hal-hal yang
terbiasa dilakukan oleh setan karena bermuatan unsur api. Nah, kalau orang beriman ada unsur airnya dekat-dekat dengan api, maka khawatirkan airnya cepat kering karena selalu berkecimpung dengan api. Berikutnya orang beriman jangan diam. Kalau diam nanti diterpa oleh angin, bisa diombakkan. Terbukti air laut kenapa berombak? Jawabannya adalah karena air laut hakikatnya adalah diam. Nah, karena diam itulah maka bisa digoncangkan dengan angin, oleh angin. Tapi kalau air sungai, kenapa air sungai nggak bisa diombakkan? Karena air sungai adalah selalu mengalir, selalu bergerak, tidak diam. Nah, orang beriman harus aktif, tidak boleh diam, tidak boleh nganggur, tidak boleh tidak peduli, harus peka, harus sensitif terhadap sesuatu yang sekiranya bermuatan keburukan, maka dijauhi. Itu larangan. Kalau bermuatan kebaikan, maka segera direspon. Itu perintah untuk melaksanakannya. Orang beriman tidak boleh diam. Harus aktif, harus sensitif, harus peka, harus selalu mengalir sebagaimana aliran air sungai. Jangan diem, jangan air laut. Kalau diem nanti bisa diombakkan oleh pihak lain. Pada seri yang pertama, rangkuman singkatnya adalah sifatnya air mengalir ke bawah sebagai wujud rasa rendah diri. Bentuknya air mengikuti tempatnya sebagai wujud rasa ridho. Warnanya air jernih atau bening sebagai wujud rasa ikhlas. Jadi orang beriman harus rendah hati, harus selalu ridho kepada pilihan Allah, dan harus ikhlas ketika beramal kebaikan. Berikutnya kekuatan air bisa mengalahkan api sebagai wujud rasa antipati dengan hal-hal yang bermuatan setan atau hal yang bermuatan kemaksiatan karena identik dengan api neraka. Harus antipati, usaha sejauh mungkin menghindari hal-hal yang berbau api neraka. Sedangkan kelemahannya air adalah dikalahkan angin. Kenapa? Ya karena airnya dalam keadaan diam. Maka orang beriman tidak boleh diam, harus mengalir terus. Ya. Karena air kalau diam menjadi bersarangnya penyakit, misalnya sarangnya nyamuk. Air kalau diam menjadi sarangnya ngetemnya binatang buas, misalnya buaya selalu suka di air-air yang ini agar orang beriman tidak berpotensi keluar sifat buasnya, keluar sifat galaknya, makanya harus mengalir terus, jangan sampai diam. Rangkuman dari pertemuan seri yang pertama. Sekarang kita masuk seri yang kedua. Faminhum, maka dari sebagian mereka, man ada orang yang yamsi berjalan ala badni atas perutnya. Apa hikmahnya ya? Kalau man ini ya, kenapa istilah perut? Ini bahasa kiasan bermuatan isyarat hikmah, yakni bermaksud bahwa manusia yang berjalan seperti ini bermaksud bahwa manusia yang serba kekurangan karena keterbatasan fisik dan juga keterbatasan materi. Maka nasibnya tergantung di mana tubuhnya bersandar, bahkan hanya untuk mengisi perut. Contoh, misalnya si A itu dalam keadaan keterbatasan fisik, misalnya maaf ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, maka untuk menggerakkan dirinya kemanapun berjalan itu serba kekurangan, kurang cepat, kurang lancar, kurang nyaman. Ini kalau sudut pandang keterbatasan fisik. Nah, kalau keterbatasan materi, misalnya tangannya punya tapi karena sedang sakit, tangannya punya tapi sedang lumpuh, kakinya punya tapi sedang sakit, kaki punya tapi sedang lumpuh. Oh, keterbatasan memfungsikan alat, keterbatasan memfungsikan anggota badan, dan juga barangkali tidak punya materi, maka kemana-mana serba kekurangan, kurang cepat, kurang lancar, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun itu juga serba kekurangan.
Isyarat dari man yamsi ala batnihi. Ada orang yang berjalan, kalau berkata ala batni, atas perutnya. Alias bebasnya dengan perutnya. Apa perut? Yakni seseorang yang tidak punya fasilitas, tidak punya alat untuk bisa bergerak lancar. Tidak punya alat untuk bisa bergerak lancar. Bergerak mengalirkan diri kepada Allah karena dia sebagai makhluk yang berwujud ada unsur airnya. Bentar ya. Apa hikmahnya yamsi ala batnya? Apa yamsi? Yamsi itu berjalan mengalir terus, ya. Mengalir terus yamsi itu. Berjalan mengalir terus. Maka janganlah keterbatasan fisik dan materi menjadikan kita sebagai air putus asa untuk bergerak. Apa yamsi? Bergerak, bergerak, berjalan, bergerak, mengalirkan diri ke hadirat Allah. Jadi tangan yang sedang sakit, maka ketika ngangkat Allahu Akbar nggak kuat ngangkat nih, sedang sakit nih, oh berarti ala batnihi. Ketika berdiri, wah kaki saya sakit nih, berarti sedang ala batnihi. Nah, maka bisa sholat dengan duduk. Duduk masih sakit nih, maka bisa dengan berbaring. Berbaring masih sakit nih, maka bisa dengan isyarat. Itu namanya ala batnihi. Janganlah putus asa ketika mengalami keadaan keterbatasan fisik maupun keterbatasan materi, alias nggak punya alat, nggak punya sarana prasarana untuk ibadah pada Allah, maka silakan dimanfaatkan apa adanya, sebisanya saja. Jangan putus asa sebagai air untuk mengalir terus, bergerak, melarikan diri ke hadirat Allah. Jangan putus asa. Bentar ya. Berikutnya, contoh ilustrasi lafadz yamsi. Apa yamsi? Berjalan. Air berjalan. Ini ya. Ini main kan air ya, nggak berbunyi ya jerih, nggak berbunyi mengalir, tapi yamsi berjalan. Maka adalah sosok manusianya dengan filosofi ada unsur airnya dalam dirinya. Apa sifatnya air? Mengalir ke bawah. Apa? Dari gunung menuju laut. Air itu bermula dari gunung menuju laut. Ini kalau kita di layar, maaf ya, barangkali gambarnya agak buram. Faminhum, maka dari sebagian mereka, man yamsi, ada orang yang berjalan ala bani atas perut. Yang siapa? Dia sebagai air mengalir ke bawah dari gunung menuju laut. Nah, aliran air dari gunung ke laut itu dengan dua jalur. Jalur pertama yakni di atas daratan alias lewat permukaan sungai. Yang kedua di bawah daratan alias di dalam tanah. Oh, berarti air dari gunung menuju laut itu jalurnya ada dua. Mengalir di bawah tanah, ada juga mengalir di atas permukaan tanah, yakni namanya sungai. Nah, untuk kalimat ala batnihi mengarah kepada sosok air mengalirnya di bawah tanah. Ya, mengalirnya di bawah tanah. Sifat air mengalir ke bawah dari gunung menuju laut. Maka bersabarlah kita sebagai air. Harus rela ridho dialirkan oleh Allah dari gunung lewat di bawah permukaan tanah. Ridho kita rela. Ini apa? Dengan di bawah tanah tentu nggak bisa menikmati indahnya permukaan, indahnya alam semesta, indahnya gemerlapnya apa saja di atas tanah, ada apa saja, nggak bisa nonton, nggak bisa menikmati. Jadi barang siapa oleh Allah dalam suatu keadaan di mana yang bersangkutan mengalami ketidakberdayaan, ya punya mata tapi sedang sakit nggak bisa melihat, punya tangan tapi sedang sakit nggak bisa memegang mengambil, punya kaki tapi sedang sakit nggak bisa bergerak lancar, maka tidak bisa menikmati kenikmatan hidup, nggak bisa menikmati. Ibaratnya air tidak bisa melihat apa saja keindahan di atas tanah itu, apa saja nggak bisa melihat karena airnya berada di dalam tanah, mengalirnya dari gunung ke laut, Allah alirkan di bawah tanah. Apa sih yamsi? Berjalan. Abad nih perutnya. Apa hikmahnya?
bersabarlah kita sebagai air, rela dialirkan oleh Allah lewat di bawah permukaan tanah alias di bawah garis kemiskinan, tidak punya materi, tidak punya alat secara fisik. Nah, hakikatnya tetap bersyukur sebetulnya. Kenapa? Karena dengan si air itu, yakni diri kita, dari gunung menuju laut kita dialirkan lewat dalam tanah, hakikatnya adalah bersyukurlah kita sebetulnya. Kenapa? Karena dengan mengalir dalam tanah, otomatis terhindar dari tiupan angin. Ibaratnya kita sosok air, volume air kita ketika di atas gunung, misalnya jumlahnya 50 kubik. Allah tumpahkan dari gunung ke laut. Nah, ketika Allah alirkan sosok diri kita berupa air 50 kubik, karena mengalir dalam tanah, maka otomatis dari gunung ke laut tetap volumenya tetap jumlahnya 50 kubik. Kenapa tetap? Karena nggak ada angin yang bisa mengeringkan kita. Dan juga nggak ada angin yang bisa menggoyahkan kita supaya kocar kacir. Dan juga nggak ada benda-benda padat yang bisa menyerap kita karena kita di dalam tanah. Hakikatnya, maaf ya, kita dalam keadaan miskin sekalipun tetap bersyukur. Jangan suudon kepada Allah. Ya Allah, kok saya begini ya? Tetangga saya begitu, kok saya gini-gini aja ya? Mereka kok wah hidupnya. Nah ini, tadi ya, kita oleh Allah ada kalanya dialirkan pada suatu keadaan di mana kita berada di bawah tanah, di bawah garis standar, di bawah garis kelayakan hidup, karena nggak punya apa-apa, karena keterbatasan materi, keterbatasan fisik karena sedang sakit, hakikatnya tetap bersyukur. Oh berarti Allah itu menggiring kita menuju laut ibaratnya lewat dalam tanah supaya terhindar dari tiupan angin yang mengeringkan, supaya terhindar dari tiupan angin yang menggoyahkan, dan juga supaya terhindar dari benda-benda padat yang ada di permukaan tanah, yang ada di sungai-sungai yang bisa menyerap unsur airnya kita. Tetap bersyukur dalam keadaan yamsi ala batni. Jika kita sebagai air dari gunung menuju laut telah tiba di laut alias berada pada posisi sujud. Kenapa? Karena ingat bahwa air berakhirnya di laut. Maka segala amalan manusia yang kita kerjakan sebagai manusia, segala amal, misalnya amalan berupa baca Quran, amalan berupa bersedekah, amalan berupa puasa sunnah, amalan berupa misalnya berinfak, amalan berupa nolong orang, semua amalan sholihat itu tidak akan paripurna kalau kita tidak pernah sujud nyembah Allah. Jadi maaf ya, percuma bersodakonya, percuma berkata jujurnya, percuma baca Qurannya, percuma wirid dzikirnya kalau nggak sujud nyembah Allah, ibarat air nggak pernah mengalir sampai ke laut. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Maka kita sebagai air harus mengalir terus dari gunung menuju laut. Laut adalah tempat terakhir berakhirnya aliran air sosok wujud kita itu sendiri. Oh, berarti sujud adalah posisi paling terakhir sebagai bukti pengambahan diri kepada Allah. Nah, barang siapa sudah nyampe laut, secara filosofi kita air loh ya. Barang siapa nyampe laut, maka akan Allah uapkan ya. Dikasih matahari langsung menguap ke atas. Apa sih menguap? Barang siapa dalam posisi sujud, maka butiran molekul doa-doa kita ketika sujud itu menguap ke atas. Menguap ke atas. Nah, ini sebagaimana isyarat Nabi kepada para sahabat bahwa ini bahasa saya, sedekat-dekatnya posisi manusia kepada Allah adalah ketika bersujud, paling dekat itu, paling dekat. Berapa? Sangat mudof. Apa sangat mudof? Sangat bersandar betul kepada Allah. Ya, kita adalah abdu. Apa abdu? Abdullahi, hamba Allah. Lafaz abdu mudof kepada Allahi. Kapan mudofnya? Ketika sujud. Itu bukti mudofnya. Bukti bersandarnya. Nah, kata Rasul, mumpung sedang bersujud, maka berdoalah. Ini saya doa ini kalau didengar
Berarti ketika kita sebagai air masih OTW dari gunung menuju laut, nah ketika sudah sampai di laut, maka sudah posisi sujud, maka dengan sujudlah apa yang dalam diri kita ungkapkan kepada Allah berupa butiran-butiran doa, itu ibarat air menguap ke atas. Benar kan ya? Ya. Prosesnya hujan dari air menguap ke atas. Kok menguap ya? Ini. Jadi dengan air di lautnya itu dalam keadaan merendah di hadapan Allah, maka segala permintaan si air itu Allah perkenankan, Allah istajabah, Allah kabulkan, dan sebagainya. Jadi posisi sujud adalah seperti air di lautan. Ya, ini apa? Akan menguap. Berarti ketika sujud, segala doa kita akan menguap ke langit, akan menguap ke atas. Nah, ini hikmah dari adanya air laut menguap. Kapan air menguap? Ketika nyampe di laut, itu maksudnya. Kalau masih di sungai, di OT perjalanan, belum menguap, belum. Karena belum berakhirnya aliran, barang sudah alirannya sudah berakhir, segala amalannya puncaknya dibuktikan dengan sujud menyembah Allah dalam ibadah sholatnya, maka doanya menguap ke atas. Nih. Aliran air berakhir di tempat yang paling rendah. Aliran air berakhir di tempat yang paling rendah. Maka puncak akhir penghambaan adalah posisi paling rendah berwujud posisi sujud. Jadi barang siapa seumur hidupnya tidak pernah sujud pada Allah, ibarat air belum pernah mengalir ke tempat yang paling rendah. Itu filosofinya. Kita adalah air. Air harus mengalir ke tempat yang paling rendah. Maka segala puncak amalan solihat sebagai bukti bahwa kita itu sodakonya ikhlas, baca Qurannya ikhlas, wirid ikhlas, itu buktinya harus dengan cara bersujud. Sujud adalah sebagai penjelmaan akumulasi dari segala amal solihat kita kepada Allah. Oh, berarti sedekat-dekatnya amalan. Amalan apa? Amalan pendekatan kepada Allah adalah amalan sujud. Ya, nggak ada yang lain. Karena sujud adalah bentuk mudhofun il, bentuk mudhofunnya, bentuk bersandarnya, disandarkan. Nih, berarti ketika sujud kita murni menjiwai seperti air. Kalau kita sujud maka murni menjiwai seperti air. Dan bentuknya adalah kita murni merasa indallahi, merasa di sisi Allah, karena posisi paling dekat adalah ketika amalan sujud. Aliran air berakhir di laut, maka segala gerak amal kita berakhir di amalan sujud. Nah, ketika air sudah nyampe laut, maka pasti airnya bisa menguap. Kalau airnya masih OTW di tengah sungai, airnya masih OTW di dalam tanah, belum nyampe laut, maka belum pembuktian sujud. Tapi kalau sudah airnya berakhir di laut, maka pasti bisa menguap. Sama dengan kita, kalau segala amalan sholihan diakhiri atau dibuktikan dengan penjelmaan amalan sujud, maka apa yang kita ucapkan bisa menguap ke atas. Apa ucapannya? Doa ketika bersujud. Ya, ini apa sujud itu? Berbisik di bumi, tapi terdengar di langit. Unik ini ya. Bumi langit jaraknya jauh. Bumi langit jaraknya jauh. Tapi dengan berbisik di bumi, terdengar di langit. Maksudnya apa? Kalau kita sebagai air sudah nyampe laut, akan menguap ke atas. Jadi Allah mengangkat atau menerima doa kita ketika kita sudah pembuktian bersujud menyembahnya. Selama manusia nggak bersedia sujud pada Allah, maka tidak diterima segala amalannya karena belum berakhir dengan pembuktian sujud. Berarti nggak ada molekul air yang bisa menguap ke atas, kan belum nyampe laut. Nah ini, barang siapa sudah nyampe laut, berarti sudah pernah melakukan sujud, maka lewat sujud itulah, mari ya, kita posisi sujud dimaksimalkan rasa mudhofnya, dimaksimalkan rasa bersandarnya, agar
apa yang kita bisikkan di bumi, itu bisikan kita terdengar di langit. Tadi ala batnihi, sekarang ala rijlihi. Wa minhum, dan dari sebagian mereka, man yamsi, ada orang yang berjalan ala rijlani, atas kedua kaki. Apa hikmahnya ya pakai istilah kedua kaki? Karena manusia itu sosok yang dimaksud adalah manusia, maka namanya manusia mempunyai rijlah ini. Karena normal maka bermuatan isyarat bahwa ala rijlah ini berarti manusia berkecukupan, cukup dengan dua kaki itu, berkecukupan secara fisik dan juga berkecukupan secara materi. Jadi hidupnya hanya cukup untuk itu aja. Jadi tidak bisa tidak bisa mengamalkan zakat, tidak bisa mengamalkan haji, tidak bisa mengamalkan umroh. Intinya tidak bisa mengamalkan yang bermodalkan materi banyak, nggak bisa. Karena dia hidupnya itu berkecukupan. Berkecukupan, cukup itu aja yang dia bisa. Jadi nyari rizki atau bekerja kemana-mana hanya berakhir uangnya untuk kebutuhan sendiri. Tidak bisa kepada orang lain. Tidak bisa kepada amalan yang mahal-mahal. Nggak bisa. Nah, ini namanya ala rijlah ini. Maka dengan kedua kakinya ia pergunakan untuk berusaha kasab. Apa kasab? Ada ikhtiar secara fisikal menuju kepada Allah. Jadi dengan sehatnya itu dia nyampe kepada Allah meskipun nggak punya materi. Kalau tadi orangnya sakit-sakitan, tetap berusaha, nggak putus asa, tetap ibadah pada Allah. Meskipun ala batnihi, meskipun sakit-sakitan. Nah, kalau ala rijlah ini orang dalam kondisi berkecukupan. Ya, ini apa? Kesehatannya mencukupi, sehat, sudah cukup, meskipun nggak punya materi. Kalau punya materi sebatas menyambung hidup dia. Untuk bisa makan saja. Tidak bisa untuk amalan yang mahal-mahal. Berhaji, amalan mahal. Berumroh, amalan mahal. Berzakat, amalan mahal. Yang bersangkutan nggak bisa mengamalkan tiga itu. Oh, berarti ada juga kita oleh Allah digiring pada keadaan mengalami seperti ini. Sekarang seperti ala rijlah ini. Sebagai air, mengalirnya adalah normal. Apa normal? Ibarat manusia dengan kaki bisa berpijak di atas tanah. Maka hikmah dari isyarat yamsi ala rijlah ini, apa yamsi? Berjalan, si airnya mengalir. Kalau tadi ala badhi, mengalirnya dalam tanah. Kalau ala rijlah ini mengalir di atas permukaan tanah karena normal. Ibarat manusia punya kaki bisa berpijak di atas tanah normal. Nah, maka kalau kita sebagai air, oleh Allah kita dilewatkan di atas permukaan tanah alias lewat sungai, itu juga hakikatnya juga bersyukur. Ya, juga bersyukur. Kenapa? Minimal kita sebagai air atau manusia bisa melihat indahnya apa saja di atas tanah. Indahnya permukaannya, indahnya pemandangannya, indahnya hijau-hijauan, indahnya taman. Bisa ngelihat. Sedangkan air yang Allah alirkan dalam tanah, nggak bisa ngelihat apapun. Serba gelap ibaratnya. Karena dalam tanah, nggak bisa melihat indahnya pemandangan di taman. Nggak bisa. Itu ala batnihi. Dalam kondisi sakit-sakitan. Sedangkan rijlah ini dalam kondisi sehat. Ya. Justru materi itu pas-pasan. Ini ilustrasi dari ala rijlah ini. Airnya Allah alirkan lewat permukaan tanah. Toh sama mengalirnya. Sama-sama mengarah ke laut. Maka kalau kita oleh Allah digiring pada keadaan seperti kalimat ini, maka bersabarlah. Kita sebagai air dialirkan oleh Allah lewat di atas permukaan tanah. Karena ala rijlah ini normal kakinya bisa menginjak tanah. Ini kalau secara manusiawi. Kalau secara filosofi airnya di atas tanah. Yang mana alirannya lewat apa dong? Lewat sungai. Oh, berarti isyarat yang rijlah ini mengalirkan dirinya sebagai air lewat permukaan tanah melewati sungai. Apa resikonya kalau lewat sungai itu? Yang pasti berhadapan dengan kebendaan yang berdaya serap tinggi dan tiupan angin yang berkekuatan penuh serta sengatan matahari.
Misalnya saya Allah jadikan sebagai air 50 kubik dari atas gunung. Saya sebagai air Allah alirkan diri saya menuju laut, tapi lewat sungai. Nah, saya nggak boleh berontak, ya Allah, saya mau lewat dalam tanah aja, nggak boleh gitu. Ya, harus ridho. Ingat, air harus ridho ditempatkan di tempat manapun, dalam keadaan apapun. Maka mari kita sebagai air ketika Allah alirkan lewat di atas sungai, dengan segala resiko ini harus dipertahankan jumlah kubiknya itu. Dari puncak gunung 50 kubik. Maka namanya sungai, ya, namanya sungai, alirannya berbenturan dengan berbagai benda. Misalnya ada orang buang sampah ke sungai, ada orang buang kertas ke sungai, ada orang, maaf ya, buang kasur. Ya, ini Kali Ciliwung ada kasurnya itu. Buang kasur ke sungai. Ada orang buang benda-benda yang berdaya serap tinggi ke sungai. Nah, kalau kita yang 50 kubik berupa air, ketika berbenturan dengan benda-benda sampah-sampah di sungai, kalau kita ibaratnya itu tidak kuat iman kita, maka bisa diserap oleh benda itu. Unsur air kita berkurang, nyampe ke laut berkurang jadi misalnya 10 kubik. Tadi lengkapnya 50 kubik. Nah, nyampe ke laut nanti tinggal 10. Yang 40 kemana? Nyangkut, diserap oleh benda-benda itu. Oh, berarti secara filosofi, maaf ya, kenapa kita nggak boleh buang sampah di sungai? Jawabannya adalah, ingat, air adalah juga makhluk Allah. Yang diri dia adalah jernih ketika di gunung. Nah, diri dia sebagai makhluk Allah juga pengen mengalir ke laut. Nah, dia pengen jumlah kejerniannya, jumlah volume kubiknya tetap utuh ketika nyampe ke laut. Nah, kalau kita buang sampah ke sungai, itu seakan-akan secara kasar kita pengen unsur air yang itu berkurang, tersedot oleh benda padat. Nah, jadi kita seakan-akan menghalangi air untuk bisa cepat turun ke bawah. Kita seakan-akan menghambat air untuk bisa nyampe kepada Allah. Kita hambat seakan-akan. Dan kita mengurangi unsur kejernihannya. Nah, kalau kita sebagai air, kita kan pasti kan marah kan ya kalau dihalang-halangi oleh benda-benda. Kalau kita sebagai air sungai pasti marah kan ya. Kalau dibuntu oleh sampah-sampah, kita pasti marah. Nah, mari kita ke sana penghayatannya. Mulai sekarang kita jangan buang sampah ke sungai demi menghormati, memuliakan hamba Allah berwujud air. Agar sama-sama mengalirkan diri kepada Allah lewat karakternya masing-masing. Kita lewat sujud, air lewat mengalir ke laut, air berakhir di laut, kita berakhir di sujud. Mari sama-sama menghormati sesama hamba Allah. Mari mulai sekarang kita jangan buang sampah ke sungai bukan karena pikiran duniawi supaya nggak banjir, bukan gitu. Tapi supaya si air itu merasa nyaman, merasa ibaratnya itu menikmati hidup dia, nyampe ke laut, nggak kita halang-halangi, nggak kita dolimi. Nah, kalau kita mentang-mentang manusia itu bisa mengendalikan air, kita buang sampah ke sungai, agar apa? Puncak marahnya air, mata menjadi banjir bandang, dan sebagainya. Marahnya air kepada kita di situ akhirnya. Gara-gara kita menghalangi aliran dia untuk nyampe ke laut menjadi terhambat. Nah, mari kita ridho ketika kita dijadikan sebagai air mengalir dari sungai dengan segala resiko berbenturan berbenturan dengan berbagai benda-benda di sungai itu. Nah, jangan sampai kita sebagai air diserap oleh benda itu. Alias jangan berhenti nongkrongin, nemenin benda itu, jangan berhenti, tetap mengalir menuju laut. Yang kesemuanya tadi berpotensi mempercepat air menjadi kering. Kalau kita sebagai air dilewatkan oleh Allah di sungai, kalau kita ketemu benda ternyata ngetem di situ, kita nggak mau mengalir, diem aja, mengendap di situ, kita sebagai air kalau menggenang di situ, itu sangat riskan.
nanti diserap oleh benda itu kita. Sangat riskan, hati-hati ya. Kita itu air, ya. Jangan dekat kepada benda-benda yang ada unsur panasnya. Benda-benda yang berdaya serap tinggi. Contoh, saya ngaku beriman, tapi saya selalu berkecimpung kepada sesuatu keadaan di mana itu serba panas, serba kemaksiatan, serba api neraka. Nah, kalau saya sebagai air nggak kuat, unsur kibiknya itu, volumenya nggak kuat, maka lama-lama bisa kering. Nah, ini mari segera menghindari, menjauhi amal-amalan yang berpotensi menyerap diri kita. Kita adalah air. Jangan mau kita diserap oleh benda-benda padat. Lanjutannya, apa hikmahnya yang misalnya Rijla ini? Ambillah kebendaan duniawi sebatas keperluan untuk mempercepat mengalirkan diri kita kepada Allah. Contoh, ini ya, handphone. Handphone benda. Kita adalah air. Ya. Nah, misalnya ini ilustrasi dulu ya. Misalnya ada handphone dibuang ke sungai. Nah, kita air sedang mengalir di sungai itu. Nah, harusnya kita adalah air, harus punya kekuatan. Yakni apa? Harus menghanyutkan segala benda yang ada di depan kita. Harus kita dorong, kita hanyutkan, kita ajak ke laut. Nah, jadi kalau ada handphone, kita ajak handphone kita untuk nyampe bersujud. Jangan sebaliknya. Ya, kita air. Ketika ketemu handphone, maka kita diserap oleh handphone. Ya, air apa? Lupa Tuhan, lupa sujud. Itu namanya handphone nyerap kita akhirnya. Ya, hati-hati ya. Handphone benda padat, punya daya serap tinggi untuk menyerap iman kita, menyerap unsur basahnya hati kita. Hati-hati nih. Televisi atau benda-benda kemewahan yang kita punya di rumah itu juga benda padat yang bisa menyerap unsur air kita. Jadi hati-hati nih, kalau kita sebagai air, kalau sering bersentuhan dengan benda-benda duniawi, kalau enggak kuat bersentuhannya, kita yang diserap oleh benda itu. Ya, harusnya benda itu kita hanyutkan dengan diri kita untuk nyampe kepada Allah. Harusnya seperti itu, jangan sebaliknya. Kita sebagai air harus bisa menghanyutkan seluruh benda, alias mengajak turut serta segala benda untuk kita ajak sama-sama sujud kepada Allah. Contoh misalnya, di rumah saya punya peci, saya punya sarung. Ini saya ajak untuk sujud kepada Allah. Saya punya handphone, saya ajak untuk saya isi hal yang sifatnya Allah sukai. Hal yang sifatnya Allah ridhoi. Itu namanya saya ajak si handphone untuk hanyut bersama saya menuju laut, untuk sujud kepada Allah. Itu baru kita sebagai air menjiwai. Ini apa? Menghanyutkan benda duniawi. Jangan sebaliknya, kita diserap oleh benda duniawi. Hati-hati, jangan sampai unsur air kita terserap oleh benda-benda dunia. Kita sebagai sungai, air sungai haruslah menghanyutkan benda lainnya untuk diajak mengalir ke laut, yakni ke tempat sujud. Ya, ini contohnya sungai ini ya. Sungai alirannya ngalir ke bawah menuju laut. Tiba-tiba ada sampah di pinggir. Ini kita sebagai air jangan sampai malah nemenin sampah di situ, malah menggenang di situ, malah ngetem di situ. Jangan ngetem kita, jangan menggenang, jangan tergoda oleh tumpukan sampah itu, jangan tergoda oleh tumpukan duniawi itu. Ya, hati-hati. Kalau kita tergoda, maka kita ngetem di situ. Kalau ngetem maka menggenang. Kalau menggenang berarti nggak mengalir. Kalau nggak mengalir berarti nggak nyampe ke laut. Berarti nggak bisa sujud. Lupa Tuhan. Lupa tujuan hidup. Nah, ke sana hikmahnya. Kita adalah air. Harus bisa menghanyutkan segala benda yang menghalangi kita, yang masuk wilayah kita. Yang masuk wilayah kita. Jangan sebaliknya, kita sebagai air sungai justru diserap oleh benda lain. Akibatnya apa kalau kita diserap? Kita berhenti di tempat, alias terpengaruh duniawi, lupa tujuan mengalirnya. Ingat ya, kita hidup serba IT, serba digital, bukan serba analog lagi. Ya, analog sudah lewat analog, sekarang serba digital. Nah ini digital bermuatan dan serap tinggi. Kalau iman kita nggak kuat, diserap oleh dia.
Kalau kita unsur air nggak kuat, alirannya nggak deras, maka kita akan dibuntu oleh duniawi supaya alir. Nah, jadi ya kita harus alirannya deras, harus deras ini, harus deras. Apa deras itu? Iman harus kuat maksudnya. Kalau imannya kuat, maka dibuntu apapun kita terjang. Dibuntu batu, bertubi-tubi kita tembus, kita bisa tembus. Benar kan ya? Kalau alirannya nggak deras, nembusnya lama bertahun-tahun. Bahkan kita mungkin lemah kekuatannya, nggak bisa nembus. Ini pentingnya menguatkan keimanan. Ya, ini apa? Rasa kenal kepada Allah itu dipertebal kenalnya. Tingkat ma'rifatnya diperlengkap. Semakin kenal Allah dalam segala keadaan. Berikutnya. Sekarang yamsi ala arba'in wa minhum, dan dari sebagian mereka man yamsi, ada orang yang berjalan ala arba'in, atas 4, dalam kurung maksudnya 4 kaki. Apa filosofinya ala arba'in 4 kaki? Jadi manusia yang berlimpah fasilitas secara fisik dan materi, sehingga langkah kedua kakinya untuk bergerak menuju kepada Allah kecepatannya 2 kali lipat, alias merasa berjalan dengan 4 kaki. Contoh misalnya si A baca Quran susah, nggak bisa. Kenapa? Mata sedang sakit, nggak bisa baca. Itu berarti si A sedang mengalami ala batnihi, atas perutnya. Si B punya mata sih, punya Quran sih, tapi nggak bisa baca. Kenapa? Karena nggak punya lampu, nggak punya fasilitas. Itu namanya ala rijla ini. Sedangkan si C mata punya, sehat matanya, Quran punya, lampu punya, maka tentu lebih lancar baca Qurannya, lebih cepat duluan khatamnya. Kenapa? Memanfaatkan fasilitas. Berarti kecepatan khatam Qurannya lebih cepat harusnya dibanding yang tidak bisa baca Quran karena matanya sakit. Dibanding yang matanya nggak sakit sih, tapi nggak ada lampu, maka nggak kelihatan baca Qurannya. Apa lampu? Fasilitas maksudnya. Nah, barang siapa punya 4 kaki, ibaratnya berlimpah fasilitas, harusnya lebih cepat nyampe kepada Allah, harusnya lebih kenal kepada Allah dibanding yang lainnya. Ibarat air, kecepatannya sangat deras. Kenapa? Punya fasilitas. Nah, nih. Tentunya dia si air, filosofi air loh ya, yang berjalan 4 kaki cepat itu tidak ingin memperlambat diri agar tidak didahului oleh orang lain yang berjalan dengan 2 kaki. Contoh misalnya, saya naik sepeda motor ke masjid, tetangga saya jalan kaki ke masjid. Kalau kecepatan motor saya itu ternyata 0,5 km, 0, loh ya, kayak menuntut motor, berarti bisa disalip nanti sama jalan kaki. Maunya Allah adalah wayang nek sepeda motor, segeralah nyampe, jangan kalah sama yang jalan kaki. Ini kenapa? Karena punya fasilitas sepeda motor. Lah kalau pakai sepeda motor tapi jalannya lambat, ya sama saja kayak kecepatan orang jalan kaki. Nanti bisa disalip nanti. Nah, diharapkan yamsi ala arba'in tidak ini memperlambat diri. Jangan memperlambat diri. Ya. Nanti didahului nanti oleh orang yang berjalan kaki. Dan tentunya tidak ingin berhenti agar tidak didahului oleh orang lain yang berjalan dengan perut. Ya. Misalnya, saya naik sepeda motor, si B jalan kaki, si C merayap karena sedang lumpuh kakinya, merayap. Lah kalau saya mentang-mentang pakai sepeda motor, ternyata saya berhenti, nggak mau menghidupkan motor saya, tentunya percuma berhenti, nggak akan nyampe. Nah, akhirnya mereka yang jalannya merayap atau jalan kaki normal 2 kaki bisa menyelip saya. Nah, itulah diharapkan yang merasa yamsi ala arba'in harusnya tidak ingin berhenti, jangan berhenti. Yang punya 2 kaki jangan memperlambat diri. Yang punya 4 kaki jangan berhenti agar nggak didahului oleh orang lain yang berjalan dengan terus. Intinya ketika ala batnihi, ala rijlaini, ala arba'in, ke semuanya keadaan tetap aktif bergerak, namanya air harus yamsi. Apa yamsi? Fi'lun mudhari'un, kesinambungan perbuatan, ya. Terus menerus bergeraknya, jangan berhenti bergerak dalam keadaan apapun, entah bergerak dengan perut, bergerak dengan 2 kaki,
atau dengan 4 kaki. Ini ilustrasi arti perkata dari istilah perut, 2 kaki, dan 4 kaki. Ibarat air, kecepatan mengalir macam-macam. Ada alirannya pelan, ada alirannya agak cepat, ada alirannya sangat cepat. Tentu yang merasa man yamsi ala arba'in, kedua kakinya di badan, ia tegakkan untuk sholat. Sedangkan kedua kaki yang lain, ini filosofi punya 4 kaki loh ya, ia langkahkan untuk berzakat. Maka di Al-Quran gandengannya watimu sholata, watu zakata. Itu kepada siapa? Kepada ala arba'in. Hanya orang yang punya materi lebih sajalah yang berkewajiban berzakat. Yang hanya punya 4 kaki sajalah. Yang 2 kaki ditegakkan untuk ibadah akimus sholata, yang 2 kaki untuk melangkah atau zakata, namanya memberi, melangkah aktif, menemui, menuju ke pihak si penerima itu. Nah, ini yang merasa sekarang mengalami al-arba'in, mengamalkan 2 itu. Akimus sholata, wa zakata. Nah, kalau cuma rijlah ini, hanya bisa sholat saja, nggak bisa berzakat, karena nggak ada kelebihan materi, contohnya. Yang ala batnihi, jangan berzakat, jangan sholat berdiri, duduk aja tuh sakit, ya sudah, keterbatasan keadaan, bisa dengan berbaring sholatnya. Ini contohnya. Oh, berarti dan juga keadaan semuanya tetap harus yamsi. Apa yamsi? Bergerak dalam keadaan apapun. Dalam keadaan hanya pakai perut saja, atau hanya dengan 2 kaki saja, atau hanya dengan 4 kaki. Yang merasa man yamsi ala arba'in, orang yang berjalan dengan 4 kaki, ini kalau dibanding-bandingkan, jika orang lain yang bermodalkan perut, ibarat air loh ya, hanya bisa mengalir. Begitu pula orang yang bermodalkan rijlain 2 kaki, hanya bisa mengalir dan berjalan. 1 kaki untuk mengalir, 1 kaki berjalan, gitu namanya. Sedangkan yang yamsi ala arba'in, sedangkan dia siapa? Yamsi bisa mengalir, bisa berjalan, bisa melompat, dan bisa terbang. Nah, maksudnya ketika dia pengen nyampe kepada Allah itu menuju surga, itu jalurnya banyak. Bisa jalur sholat saja bisa jalur puasa bisa jalur zakat, infak, sedekah bisa dengan jalur sehatnya mata, bisa baca Quran, bisa. Ini yang al-arba'in. Banyak jalurnya di surga. Kalau ala rijlah ini di surga hanya ibaratnya dengan sholat saja, nggak bisa dengan zakat karena nggak ada materi untuk itu. Tapi kalau al-arba'in bisa semuanya. Maksudnya barang siapa sedang mengalami yamsi al-arba'in, hidup serba wah, serba berlimpah, itu nyampe kepada Allah harusnya dimaksimalkan. Mumpung banyak kemudahan, mumpung dia mengalami banyak kemudahan dibanding rijlah ini sama ala batnihi, dimaksimalkan ya. Jadi jangan berhenti, harus tetap mengalir, tetap berjalan, bahkan sekali-sekali melompat. Terus apa melompat? Misalnya saya biasa saya biasa misalnya sholat sunnah yang ringan-ringan. Nah, sekali-sekali melompat, sholat sunnah yang tingkat tinggi. Misalnya tahajud, misalnya duha, namanya melompat. Ya, jangan berjalan normal, jangan ngamalkan sunnah-sunnah yang biasa, sekali-sekali melompat. Jadi level sunnah yang tingkat tinggi, yang lebih dari standar maksudnya. Nah, itu namanya melompat. Melompat atau sekali-sekali terbang. Nah, terbang? Ya segala sunnah diamalkan, khatam semua. Terbang sudah nyampe ibaratnya. Udah bisa merasakan bagaimana sih rasanya beribadah. Kalau yang lain masih berkutat, masih berdebat tentang bagaimana caranya beribadah. Tapi kalau yang misalnya arba'in ini sudah merasakan bagaimana rasanya beribadah. Kalau yang lain masih sibuk mengamalkan bagaimana caranya beribadah. Kalau al-arba'in sudah nyampe, sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya beribadah. Jadi nggak mikir caranya lagi. Kalau cara sudah hatam, kalau sudah melewati mengalir, berjalan, melompat, terbang itu merasa nyampe ke hadirat Allah, merasa ke langit, merasa nyampe. Bersyukurlah, serba
fasilitas kita duniawi dimanfaatkan kalau merasa yamsi ala arba'in. Itulah gambaran kecepatan sampainya man yamsi ala arba'in kepada Allah disebabkan memanfaatkan fasilitas duniawi untuk mempercepat diri sampai kehadirannya. Yang merasa sekarang sedang sehat, dimaksimalkan sehat. Mumpung siapa tuh minggu depan dalam keadaan ala batnihi sedang sakit. Dan sekarang sedang sakit, jangan putus asa. Tetap bersujud kepada Allah dengan segala kemampuannya itu. Yang merasa ala arba'in sekarang dimaksimalkan. Segala alatnya, segala medianya, apa saja dimanfaatkan. Misalnya usaha punya MP3 nih dimanfaatkan untuk dengerin apa yang Allah suka, misalnya baca Quran. Oh, saya punya TV nih, ya mari kita milih channel-channel yang buat kita menjadi semakin mengalir kepada Allah. Jangan milih channel yang buat kita diserap oleh channel itu supaya lupa Allah. Kita kan air loh ya, jangan sampai diserap oleh tayangan itu. Nah ini, jadi semua fasilitas duniawi itu harus kita hanyutkan, alias kita ajak turut serta nyampe kepada Allah. Jangan kita yang diajak untuk berhenti ngetem di tayangan itu. Berikutnya lafadznya berbunyi yakhluqullahu ma yasa'u. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apa hikmahnya? Ada kata ma yasa. Allah itu menghendaki agar manusia sebagai air selalu yamsi. Apa yamsi? Bergerak, berjalan. Sebagaimana jalannya air. Apa? Mengalirkan diri menuju kehadirannya meski dalam kondisi apapun. Berjalan dengan perut, tetap harus berjalan. Jangan berhenti. Berjalan dengan 2 kaki, tetap berjalan. Dengan 4 kaki, tetap berjalan. Allah menghendaki semuanya yamsi. Apa yamsi? Ingat ya, fi'lun mudhari'un. Ini kata kerja bermaksud kesinambungan perbuatan. Terus menerus, istiqomah, jangan berhenti. Nah, nih. Semuanya pakai kata yamsi. Allah menghendaki semuanya bergerak ibarat air, mengalir ke tempat paling rendah. Ini apa? Ke tempat sujud. Oh, berarti segala amalan kita adalah berakhir pembuktian berupa amalan sujud. Apa sih yamsi? Yamsi itu bergerak. Ibarat air mengalir. Ala batnihi. Yang bergerak dengan cara terbang. Arba'in terbang. Janganlah menyombongkan diri. Jangan menghina orang karena nggak punya. Jangan menghina orang karena keterbatasan dia seperti itu. Jadi ketika kita bisa terbang, jangan sombong diri. Bagi yang bergerak rijlah, apa rijlah ini? Yang bergerak dengan cara berjalan normal, janganlah bermalas-malasan. Bagi yang berjalan dengan cara merayap, jangan putus asa terhadap nasib diri. Semuanya harus yamsi dalam keadaan apapun. Yamsi, berjalan dengan cara terbang, jangan nyombongkan diri. Berjalan dengan kedua kaki normal, jangan bermalas-malasan langkahnya, harus tegap. Ya, harus tegap. Berjalan dengan perut, jangan merayap, janganlah putus asa terhadap nasib diri. Semuanya harus berjalan. Semua tetap mengalir. Mengalir sampai ke akhir tempat, ke paling rendah. Dari gunung, nyampe ke laut. Dari amalan apapun, nyampe ke sujud. Tutup ayatnya. Innallaha sungguhnya Allah ala kulli syai'in. Atas sesuatu qadirun maha kuasa. Apa hikmahnya ada kata qadirun ya? Oh berarti masing-masing kita sebagai air harus ridho ketika digiring berbentuk ala batnihi. Kita digiring berbentuk ala rijla ini. Kita dilahirkan Allah digiring berbentuk ala arba'in. Tetap ridho tanpa batas. Jadi minggu ini kita digiring Allah mengalami ala batnihi. Jangan berontak. Ya Allah kok gini ya, kok nggak gitu. Jangan gitu doanya. Kalau kita mengalir rijla ini, ridho mengalami ridha ini. Jangan berontak. Ya Allah, kok saya nggak punya apa-apa ya. Tenang saya kok punya. Jangan gitu. Dan kalau kita mengalami ala arba'in, jangan terlena punya apapun ya. Jangan sombong. Jangan menilai orang dengan duniawi kita itu ya tadi ya. Ridho tanpa batas. yakni tidak minta kepada Allah, doanya nggak bernada berontak maksudnya untuk merubah keadaannya, meskipun ia tahu bahwa Allah qadirun, maha kuasa merubahnya. Jadi mari kita ketika kita ditakdirkan jadi orang punya segalanya,
Jangan protes, ya Allah, saya nggak kuat nih kalau jadi orang punya, jangan gitu. Ya, dan sebaliknya, ya Allah, saya nggak kuat kalau jadi orang berkecukupan, jangan gitu. Ya Allah, saya nggak kuat kalau jadi orang nggak punya apa-apa, jangan gitu. Doanya berontak, jangan. Jangan. Mari ridho. Dialirkan, mengalir ke laut. Meskipun jalurnya Allah pilihkan lewat dalam tanah, atau permukaan tanah, atau terbang. Ya. Al-arba'in, terbang. Tanpa tersentuh tanah. Ini hikmahnya. Maka kesimpulannya adalah yang bisa terbang, mengalirkan diri sebagai air, janganlah sombong, suka menghina orang, suka menilai dengan keduniawian materi, jangan sombong. Yang bisa berjalan mengalirkan diri dengan berjalan normal, janganlah malas. Yang hanya bisa merayap, mengalirkan diri sebagai air, jangan putus asa. Semuanya tetap mengalir dalam keadaan apapun. Maka ala batnihi, berjalan atas perutnya, jika merayap jangan putus asa. Ala rijil ini, dengan dua kaki, jika berjalan jangan malas. Ala arba'in, 4 kaki bisa segalanya, jika terbang jangan sombong. Ini ilustrasi singkat dari kalimat ala batnihi, ala rijil ini, ala arba'in sebagai air yang Allah alirkan dalam segala keadaan. Mari kita sebagai air, yang pertama adalah selalu mengarah ke bawah. Kemana? Ke laut. Setelahnya ke laut, maka bersujud. Ibaratnya segala amalan berakhir dengan sujud. Nah, mumpung sedang sujud, mari menguapkan diri. Air laut bisa menguap. Apa menguap itu? Berdoa, berbisik-bisik. Ini hikmahnya, ya. Karena berbisik di bumi terdengar di laut. Terdengar di langit. Ini singkat materi kelanjutan dari An-Nur 45, dari Faminhum sampai dengan ala kulisan qadirun, terutama lafaz ala batnihi, ala rijlaini, ala arba'in, agar kita ketika membaca ini tersentuh, sadar bahwa kita ada unsur airnya. Kita air, jangan sampai mudah kering. Kita air, jangan sampai mudah diserap oleh benda yang lain. Dan kita sebagai air harus selalu menuju ke bawah. Harus selalu bertujuan sujud. Contoh misalnya, ya Allah, bismillah, saya keluar rumah, pengen bekerja. Untuk apa? Untuk nyari uang. Setelah dapat uang, untuk apa? Untuk makan. Setelah makan, untuk apa? Untuk nyari energi tubuh. Setelah punya energi kekuatan, untuk apa? Untuk aqimus sholata, bisa tegak. Setelah sholat untuk apa? Untuk bisa berdoa kepadamu. Pembuktian kehambaan dengan bersujudnya itu. Oh, berarti segala amalan kita keluar rumah itu atau bekerja sekalipun, mari diniatkan semata-mata untuk bisa bersujud kepada Tuhan. Ke sana agar kita, kerja kita, keluar rumah kita itu bernilai ibadah. Kenapa? Karena masih ingat tujuan akhir apa? Bersujud di hadapan. Demikian materi singkat dari pertemuan ini.